Apabila senyawa tersebut dilarutkan dalam air, maka bisa memiliki sifat asam basa atau netral. Kekuatan dari asam dipengaruhi oleh kemampuan senyawa tersebut mendonorkan proton. Maka, ketika asam tersebut suka mendonorkan proton, maka senyawa tersebut semakin kuat asamnya. Kekuatan asam dipengaruhi oleh faktor lain seperti pelaku yang digunakan, suhu reaksi, dan struktur molekul dari asam. Non-mental hibrida, senyawa biner yang tersusun atas hidrogen, dan unsur non-logam. Dua faktor yang menentukan kuat tidaknya suatu atom dilihat dari kemampuan melepaskan proton. Ini dapat dilihat dari elektronegativitas dari non-logam pusat. Elektronegativitas dari non-logam pusat kiri ke kanan, elektronegativitas meningkat dan dapat menyebabkan keasaman. Yang kedua yaitu kekuatan ikatan antar atom. Kekuatan ikatan dari atas ke bawah. Kekuatan berkurang dari H+ lebih mudah dipasang. Asam kuat lebih mudah melepaskan ion H+. Oxyacid, senyawa yang memiliki atom hidrogen dan unsur lain sebagai atom pusat. Semua oxyades atom hanya berkaitan dengan atom O. Dua faktor yang menentukan kekuatan asam dari oxyades adalah yang pertama, elektronegativitas dari non-logam pusat. Semakin meningkatnya elektronegativitas, maka polaritas OH-nya semakin meningkat. Hal ini menyebabkan lebih gampangnya ion H+ lepas kekuatan keasaman. Bisa dilihat pada nilai Ka. Yang kedua, banyaknya atom O mengelilingi atom lain. Kekuatan asam meningkat karena adanya atom O. Semakin banyaknya atom O, semakin besar pergeseran elektron dan semakin gampang melepas ion H+. Ion logam terhidrasi dapat mentransfer ion H+ ke air. Oksida, senyawa yang setidaknya dalam senyawa tersebut ada suatu atom oksigen. Oksida bisa diklasifikasikan sebagai asam, basa, atau atmosfer. Yang pertama yaitu oksida asam. Oksida non-mental di mana angka oksida tinggi, maka pasti ia termasuk asam. Oksida non-mental di mana angka oksidanya lemah, maka dia tidak bisa dikatakan asam. Yang kedua, oksida basa. Oksida basa adalah oksida yang ketika bereaksi dengan air dapat menghasilkan basa. Semua logam alkali dan logam alkali tanah adalah basa. Logam oksida ketika bereaksi dengan air maka menjadi logam hidroksida. Tidak ada oksida non-logam yang diketahui sebagai basa. Yang ketiga, oksida amphoter. Oksida yang dapat bereaksi dengan asam atau basa ketika direaksi dan dapat menghasilkan
sebuah garam, dan air. Garam adalah ionik yang dibentuk dari reaksi asam dan basa. Macam-macam garam. Yang pertama, garam netral, terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ion dari garam netral tidak bisa bereaksi dengan air. Contohnya NaNO3. Na plus NO3-. Semua logam golongan 1 dan 2 dan semua kation logam dengan bilog plus 1 itu adalah netral. Yang kedua, garam asam dihasilkan dari asam kuat dan basa lemah. Mengandung anion yang tidak reaktif dan kationnya dapat bereaksi dengan air. Contohnya NH4 plus Cl-. Yang ketiga, garam basa dihasilkan dari asam lemah dan basa kuat. Mengandung kation non-reaktif dan anion yang dapat menerima proton dari air. Contohnya NaCN, Na plus Cl-. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Reaksi antara akan lemah dan basa lemah. Nilai Ka dan Kb yang dapat menentukan keasaman atau kebasaan garam. Contohnya NH4Cn, NH plus Cn-. 5. Garansi dari anion apirotik, terbentuk dari basa kuat dan anion datang dari asam polirotik. Dapat ditentukan lebih ke arah asam atau basa dari nilai Ka atau Kb. Contohnya Na2HPO4, 2Na plus HPO4 2. Buffer. Selanjutnya adalah buffer. Banyak sistem kimia dan biologi yang cukup sensitif terhadap pH. pH darah kita berada dalam kisaran 7,35 hingga 7,42. Jika pH darah berubah menjadi 7,00 atau menjadi 8,00, kita akan mati. Danau dan sungai dengan pH kurang dari 5 seringkali tidak dapat mendukung kehidupan ikan. Larutan penyangga dapat menahan perubahan pH-nya yang drastis pada penambahan sejumlah kecil asam kuat atau basa kuat. Secara umum, sistem penyangga terdiri dari yang pertama asam lemah atau basa lemah dan kedua konjugasi atau garamnya. Buffer bekerja karena sejumlah besar komponen asam atau Ha dan basa atau amin masing-masing mengkonsumsi sejumlah kecil OH atau HT yang ditambahkan asam dan basa yang membentuk buffer tidak boleh saling mengkonsumsi melalui reaksi netralisasi. Ada dua jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam biasanya terbuat dari asam lemah dan konjugatnya. Contohnya, bisa kita ambil CH3COOH
plus H2O menghasilkan H3O plus CH3COO-. Komposisi buffernya CH3COOH dan CH3COO-. Bentuk CH3COONA. Yang kedua, larutan penyangga basa umumnya terbuat dari bahasa lemah dan konjugasinya. Kita ambil contoh NH3 plus H2O. Ini akan menghasilkan OH plus NH1. Komposisi buffer NH3 dan NH, bentuk NaCl. Beberapa asam dan basa lemah yang umumnya dan garamnya biasanya digunakan untuk pembuatan larutan buffer. Asam asetat CH2COOH dan natrium asetat CH2COONa. Asam fosfat HPD dan kalium fosfat KH2PO2. Dalkanik dan disodium oksalat. Misalnya karsonikarcin HCD dan natrium karbonat NaHCO. Amonia NH dan amonium klorida NHC. Kapasitas buffer adalah ukuran kekuatan buffer, kemampuannya untuk mempertahankan pH setelah penambahan asam atau basa kuat. pH buffer tidak tergantung pada kapasitas buffer. Kapasitas akhirnya tergantung pada konsentrasi komponen, baik konsentrasi absolut maupun relatif. Dalam hal konsentrasi relatif, semakin dekat konsentrasi komponen satu sama lain, semakin besar kapasitasnya. Misalnya ada perbandingan persentase perubahan rasio konsentrasi komponen untuk buffer pada dua rasio awal yang berbeda. Buffer 1 1,0 molar Ha plus 1,0 molar A ditambahkan 0,010 mol OH ke 1,00 liter buffer. Persen perubahannya yaitu 2%. Buffer kedua 0,250 molar Ha di plus 1,750 molar A ditambahkan 0,010 mol OH menjadi 1,00 liter penyangga. Persen perubahannya yaitu 4,7%. Perubahan rasio konsentrasi lebih dari 2 kali lebih besar bila konsentrasi awal komponen sangat berbeda. Buffer memiliki kapasitas tertinggi jika konsentrasi komponennya
sama, yaitu A min per HA sama dengan 1 derajat. Buffer yang pH-nya sama dengan atau mendekati dengan pKa, komponen asamnya memiliki kapasitas tertinggi untuk konsentrasi tertentu. Kisaran buffer adalah rentang pH di mana buffer efektif. Ini juga terkait dengan konsentrasi komponen penyangga relatif. Semakin jauh rasio konsentrasi dari 1, buffer kurang efektif, atau semakin rendah kapasitas buffer, beberapa langkah yang diperlukan untuk menyiapkan buffer. Yang pertama, kita tentukan pasangan asam basa konjugasi. Lalu pH yang diinginkan berapa? Terus selanjutnya yaitu pilih pKa yang terdekat dengan pH yang diinginkan. Selanjutnya kita tentukan rasionya A per HA yang memberikan pH yang diinginkan. Selanjutnya temukan rasio A per HA yang kita tentukan rasio yang memberikan pH yang diinginkan. Rasio ditentukan oleh persamaan Henderson-Hasselbalch. Selanjutnya pilih konsentrasi buffer dan hitung jumlah yang akan dicampur. Untuk sebagian besar aplikasi laboratorium, konsentrasi dari 0,05 molar hingga 0,5 molar adalah sesuai. Selanjutnya, campurkan jumlahnya dan sesuaikan pH buffer ke nilai yang diinginkan. Kesetimbangan kelarutan. Kebanyakan zat terlarut memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut tertentu, termasuk senyawa ion. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya masuk ke larutan sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ionik yang sedikit larut dicampur dengan air, terjadi kesetimbangan antara senyawa padat dan ion-ion dalam larutan jenuh. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut atau insoluble. Senyawa tersebut mencapai kesetimbangan dengan sedikit sekali zat terlarut yang terlarut. Di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Ki atau produk ion menunjukkan produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Sebagai contoh, untuk larutan jenuh timbal 2 fluorida, kita memiliki Pb F2 sulfat
sulfur, sama yaitu Pb pangkat 2 plus 2F-, konstanta hasil kali kelarutan Ksp. Hasil kali kelarutan atau konstanta hasil kali kelarutan Kp adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali kelarutan atau K adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. K hanya bergantung pada suhu, bukan pada konsentrasi ion individu. Berdasarkan aturan kelarutan, AgCl tidak larut. Tetapi jika beberapa AgCl padat ditempatkan dalam air, jumlah yang larut sangat kecil. Saat larutan menjadi jenuh, AgCl tidak terlarut. AgCl yaitu Ag plus Cl-, ion-ionnya. Konstanta kesetimbangan untuk proses kelarutan ini disebut kelarutan. Konstanta produk AgCl ada tertulis Ksp itu sama dengan Ag plus Cl-. Perak karbonat Ag2CO3 adalah garam yang sedikit larut. Kesetimbangan dalam air itu adalah Ag2CO3 yaitu 2Ag plus CO3 pangkat 2-. Dan ekspresi untuk konstanta kesetimbangan atau Kp adalah Ksp sama dengan Ag plus pangkat 2 CO3 pangkat 2-. Kalsium fosfat Ca3PO4 pangkat 2 adalah garam yang sedikit larut. Ca3PO4 pangkat 2 ini menjadi 3 Ca2 plus 2PO4 3-. Ksp-nya yaitu Ca2 plus pangkat 3 PO4 3- pangkat 2. Larutan kesetimbangan kelarutan. Salah satu cara untuk menentukan nilai Ksp suatu garam adalah dengan mengukur kelarutannya. Berapa banyak garam yang diperlukan untuk memberikan larutan jenuh dalam sejumlah larutan tertentu. Hal ini berguna untuk menyatakan ini sebagai kelarutan molar yang sama dengan jumlah mol garam yang dilarutkan dalam 1 liter larutan jenuhnya. Kelarutan molar dapat digunakan untuk menghitung Ksp. Asumsinya adalah semua garam yang larut 100% terdisosiasi menjadi ion-ion yang tersirat dalam rumus garam.
Untuk melarutkan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu dari kondisi berikut dapat terjadi. Larutan tidak jenuh, solusinya lewat jenuh. Kita dapat membandingkan nilai Kp dengan K agar garam dapat memprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Misalnya, larutan berair yang mengandung ion Ag+ dan Cl- pada 25 derajat Celcius. AgCl ini menjadi Ag+ plus Cl-. Qsp sama yaitu menjadi Ag+ pangkat 0, Cl- pangkat 0. Untuk larutan tak jenuh, bisa dilihat seperti ini. Untuk larutan jenuh, Q-nya sama dengan Ksp, Ag+ Cl- sama dengan 1,6 kali 10 pangkat -10. Ini tidak akan terbentuk endapan. Untuk larutan lewat jenuh, Q ini Ag+ pangkat 0, Cl- pangkat 0. Ini 1,6 kali 10 pangkat -10. AgCl akan mengendap sampai produk dari konsentrasi ionik sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 10. Keseimbangan senyawa kompleks. Ion secara sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat seperti Na+ dan CH3COOH. Ion kompleks terdiri dari satu ion logam pusat yang terikat secara kovalen dengan dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah ion hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Misalnya, ion kompleks Cr NH3 6 pangkat 3+. Ini adalah ion pusat yang berikatan 6 ligan. Pusat Cr3+ dikelilingi oleh 6 ligan. NH3 memberikan muatan 3+ secara keseluruhan. Pembentukan ion kompleks ketika garam seperti MnO3 dilarutkan dalam air, ion kompleks terbentuk dengan air sebagai ligan di sekitar ion logam. MnO3 ini menjadi M2 plus 2NO3. MnO3 plus 4H2O ini H2O 4 plus 2NO3-. Dalam banyak kasus, ketika kita memperlakukan katiat terhidrasi ini dengan larutan ligan lain, molekul air yang terikat diganti. Misalnya, ion M2+ terhidrasi MH2O4
2+ membentuk ion amonia. MnH3 2+ dalam NH3 berair. MH2O plus ini plus 4 NH3 menghasilkan MnH3 4 pangkat 12 ya plus 4H2O. Ekspresi kesetimbangan K2 ini sama dengan MnH3 4 pangkat 2 plus H2O pangkat 4 per MH2O pangkat 2 plus NH3 pangkat 4 Kc dapat dinyatakan dengan konstanta kesetimbangan baru yang disebut konstanta pembentukan Kf. Kf ini sama dengan Kc per H2O pangkat 4 ini sama dengan MnH3 4 pangkat 2 plus per MH2O 4 pangkat 2 plus NH3 pangkat 4 untuk pembentukan ion kompleks antara ion logam terhidrasi MH2O dan ligan molekul L. Kita memiliki MH2O kali N plus X sama ini menghasilkan MLX N pangkat plus XH2O. Ekspresi kesetimbangan Kf sama dengan MLX pangkat N plus per MH2O X pangkat N plus L pangkat X. Semua ion kompleks mengikuti aduksi Lewis. Ion logam bertindak sebagai asam Lewis, menerima pasangan elektron, dan ligan bertindak sebagai basa Lewis atau menyumbangkan pasangan elektron. Ag plus 2HN3 ini reaksi bolak-balik Ag NH3 pangkat 2 CO2 plus 4Cl min ini menjadi COCl4 2 min. Logam transisi memiliki kecenderungan khusus untuk membentuk ion kompleks. Misalnya larutan kobalt 2 klorida COCl2 berwarna merah muda karena adanya ion COH2O6 pangkat 2+. Ketika HCl ditambahkan, larutan menjadi biru akibat pembentukan ion kompleks COCl4 2 min.